setahu saya nih Pak, yang namanya Undang-Undang Hak Cipta ini sanksinya tuh masih belum jelas gitu Pak. Itu bagaimana? Enggak, sanksinya ada. Banyak ya? Sanksinya ada. Seperti apa? Sanksi perdata maupun sanksi pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana? Ketemu lagi sama saya, Sheila Dona, dalam acara Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Bisik Mamu, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang dulunya pernah jadi penyanyi legendaris. Mungkin teman Bisik Mamu lupa siapa dia. Ini kita sambut tamu kita, Bapak Dharma Oratmangun. Apa kabar Bapak? Wah, apa kabar nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak udah udah melakukan vaksin? Iya, makanya aku tadi pakai ini karena situasi pandemik. Betul. Tapi karena antigen saya udah beres, PCR-nya sudah beres. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, bahwa penanggulangan COVID dia berangsur membaik. Amin, ya Rabbal alamin. Dan kita mensyukuri bahwa kita diberikan kesehatan, tapi kita harus juga senantiasa waspada di mana-mana. Di sini sudah steril, saya juga datang sudah aman. Hari ini kita bincang-bincang apa saja. Tapi yang pasti saya ini memang senang nyanyi, tapi saya juga tukang bikin lagu. Saya bikin lagu, sekarang ngurusin tentang hak cipta, tapi juga kita bisa bincang apa saja, tapi saya mau kasih satu pesan dalam konteks bermusik. Coba kita perbincangkan tentang bagaimana musik sebagai ekspresi peradaban manusia, musik sebagai ekspresi peradaban bangsa, musik sebagai indikator kultural bagi perjalanan hidup manusia. Sedap ya? Sedap sekali, teman Bisik Mamu. Mungkin saya kasih tahu dulu bahwasannya Bapak Dharma Oratmangun ini adalah Ketua Umum dari Karya Cipta Indonesia. Luar biasa. Gimana Pak? Apa sebenarnya yang menjadikan Bapak memperjuangkan Karya Cipta Indonesia gitu? Iya, sekali lagi Karya Cipta Indonesia ini lembaga manajemen kolektif yang mengatur tentang royalti dari para pemberi kuasa. Pemberi kuasanya itu adalah para pencipta lagu dan ahli waris. Di kantor kami itu kurang lebih ada 3.890 sekian banyak sekali ya pemberi kuasa. Dari ahli warisnya Ismail Marzuki, zaman dulu kala. Ahli warisnya yang dari Yakinku Teguh, Pak Mutahar gitu. Terkenal banget itu di zaman saya sekolah, Pak. Sampai pencipta lagu masa kini dengan 8 komposisi. Lagu-lagu legend, lagu-lagu daerah, lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu religius, lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu tradisi, lagu-lagu pop daerah, lagu-lagu hiburan dan lain sebagainya, dangdut dan lain sebagainya. Itu ada kuasanya di kantor kami. Dan lembaga manajemen kolektif ini sudah dibentuk dari tahun 90. Dan memberikan hak royalti juga atau bagaimana? Setiap tahun, karena pencipta lagu itu, pemberi kuasa itu dia nggak bisa keliling dunia untuk mengurusi karya ciptanya ketika digunakan, karena undang-undang mengatur di seluruh dunia nih, sebuah karya cipta khusus di bidang lagu dan musik, ketika digunakan oleh pengguna, memberikan dampak ekonomi kepada si pengguna, wajib hukumnya si pengguna ini mendapatkan izin dari pemilik kuasa. Nah, untuk menjembatani, karena kan tidak mungkin mau pakai lagu, cari dulu penciptanya. Repot kan? Yang berikutnya,
para pemilik hak cipta ini dan ahli warisnya nggak bisa keliling dunia. Dibentuklah wadah ini, para pemilik hak cipta dan ahli waris memberikan kuasa kepada lembaga kami. Pendataannya lengkap tuh ya Pak ya? Ada di Ya, sana ya? lalu kami memberikan lisensi. Oke. Nah, lembaga kami ini menjembatani para pengguna untuk tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Iya, Dan betul. ini ada dalam undang-undang sejak tahun 82 undang-undang itu sudah ada. Diperbaharui sampai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tapi setahu saya tentang nih, hak Pak, cipta. Setahu saya nih Pak, yang namanya Undang-Undang Hak Cipta ini sanksinya tuh masih belum jelas gitu Pak. Itu bagaimana? Enggak, sanksinya ada. Banyak ya? Sanksinya ada. Seperti apa? Sanksi perdata maupun sanksi pidana. Itu ada ancaman denda. Oke. Kemudian ada ancaman hukuman pidana. Ada juga. Nah, oleh karena itu lembaga ini penting, dia ada. Dan sekali lagi aku mau bilang, di Indonesia ini tarifnya itu paling rendah di dunia. Pasti. Dan sudah hampir 30 tahun nggak naik-naik. Kayak kurang diapresiasikan ya Pak sama Indonesia sendiri atau bagaimana ini? Begini, perlu ada sosialisasi. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat pengguna dan juga sosialisasi kepada pemilik hak cipta. Undang-undang itu mengatur sebuah karya cipta itu mempunyai hak ekonomi seumur hidup dari si pencipta lagu atau hak terkait itu. Kemudian ketika dia meninggal, si pemilik hak cipta itu ketika dia meninggal, hak ekonomi dan hak moral itu melekat kepada ahli waris sepanjang 70 tahun. Wow, 70 tahun ya Pak? Kalau hak terkait sepanjang 50 tahun. Hak terkait itu adalah misalnya di lagu dan musik itu hak terkait itu adalah produsen yang membuat rekamannya. Kan dia mendapatkan hak terkait terhadap sound recording itu. Hak terkait juga dimiliki oleh sang penyanyi. Oh gitu. Penyanyi itu kan mendapatkan haknya karena dia menyanyikan. Kemudian pemusik yang memainkan musiknya, yang membuat aransemen juga mendapatkan hak terkait. Tapi semuanya dimulai dari hak cipta. Oleh karena itu ada sebuah filosofi no song, no music business. Tidak ada lagu, tidak ada bisnis musik. Betul. Bayangkan, seorang pencipta lagu itu mulia sekali loh. Mulia sekali, ini yang saya bilang given dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika sebuah karya cipta itu ada, ini dimulai dari seorang penggubah lagu, seorang pencipta lagu. Dia merenung, dia menangkap inspirasi. Membutuhkan waktu ya Pak ya? Bisa sesaat, bisa setahun, bisa sehari, bisa sejam, bisa 5 menit. Nanti saya ceritakan. Tapi menarik. Betul. Ketika seorang penggubah, pencipta lagu mendapatkan inspirasi, lalu dirangkai dengan kata-kata yang baik, dirangkai dengan solmisasi yang baik, jadilah sebuah karya cipta lagu. Pada saat itu, dia menciptakan lapangan pekerjaan buat diri dia sendiri. Betul. Lapangan pekerjaan buat sang penyanyi. Lapangan pekerjaan buat teman-temannya yang bermain musik. Karena mau main musik apa kalau nggak ada lagu? Betul. Ya kan? Lapangan pekerjaan buat penulis aransemen. Lapangan pekerjaan buat industri rekaman. Dari produsen yang punya uang, tapi kalau nggak ada lagu dia nggak bisa Tapi produksi. kan di masa pandemi ini kan Pak agak kesulitan kan Wait, orang. tidak kesulitan. Bagaimana? Tidak. Kan event-event sudah tidak ada, sudah dilarang karena PPKM dan PSBB di gitu sini kan? harus cerdas. Oke. Jadi menggunakan media baru dengan pasar musik digital ini menghadirkan kemudahan baru. Kalau dulu Anda berproduksi, Anda harus cari produsen. Sekarang ini Anda bisa produksi dari rumah. Secara otomatis beralih caranya ya Pak ya. Iya. Cuman mengekspresikannya seperti apa? Bisa. Bagaimana? Misalnya media podcast seperti ini Oke. bisa hadirkan seorang pencipta lagu. Dia datang bawa gitar, datang bawa keyboard, dia lantunkan karya di sini, Anda masukin di YouTube, masukin di
kan bisa bicara sama betul, media betul, podcast betul. ini, bisa jadi produser juga. Kan tinggal diperjanjikan aja. Mechanical rights-nya dapat, tapi ketika ini disiarkan melalui YouTube dan lain sebagainya, dipublish, ya kan, YouTube kan membayar. Betul. Nah, pada saat membayar itu melalui lembaga manajemen kolektif kami. Tinggal kita berikan kepada pencipta lagunya, ya kan? Media podcast ini yang menjadi produsen, yang memproduksi misalnya karya cipta lagu yang dibuat di sini, ketika disiarkan, media ini sebagai lembaga penyiaran yang punya hak terhadap karya tadi. Karya tersebut, ya betul. Untuk sound recordingnya dapat. Jadi sekali lagi harus cerdas memanfaatkan revolusi teknologi yang menghadirkan sebuah pasar musik baru. Media-media informasi, media-media yang menghadirkan karya cipta seperti ini harus cerdas untuk menangkap peluang-peluang seperti ini. Nggak perlu lagi keglodok untuk jual lagu. Iya, betul. Tapi dulu kan lewat CD-CD, Pak, ya? Dulu yang terjual kan CD-CD. bisa. Sekarang ini Sekarang kan sudah ada langsung ada teknologi baru, sahamnya si pencipta lagu di situ, ada sahamnya sang penyanyi di situ. Media promosinya bisa atur. Betul, betul. Nah, ini juga aku memberikan sebuah peluang kan. Betul sekali. Iya kan? Jadi media podcast seperti ini hebat. Ya, kita berikan aplaus buat berikan dorongan buat Bisik Mamun ya bicara asik sama kamu. Hari ini mudah-mudahan topik kita nih asik nih buat semua. Sekaligus juga buat para kreator muda yang menonton acara ini. Wah, dia bisa telepon ke Mbak Sheila, ke Pemret di sini. Ajak saya dong, bicara, saya ada punya karya baru nih, ya kan? Ini nanti disiarin, sama-sama kita bagi hasil dong. Bisa saja, bisa saja. Why not? Itu kalau misalkan ngelihat kafe-kafe, sekarang kan banyak banget menjamur ya Pak, ya kafe, shop atau apa gitu. Itu kayak misalkan lagu-lagu yang diputar tuh bagaimana? Nah, ada prosesnya nggak dari KCI ini? Iya. Jadi semua tempat yang menyelenggarakan performing rights, kita nggak bicara mechanical ya, mechanical itu penggandaan. Tapi performing rights, ketika karya cipta ini katakanlah di rumah karaoke, dia wajib bayar karena menu utamanya. Tapi kalau di radio, wajib bayar, ada nilainya? Berapa nilainya itu? Ada hitungannya dengan rumusannya, menghitung break-even point, kemudian luasannya, terus berapa iklannya, ada rumusnya. Ada sertifikasinya? Ada sertifikatnya gitu. Termasuk tempat ini kan sertifikatnya keluar dong dari KCI. Gitu. Iya, jadi seluruh hak cipta. Jadi begini, kita masih sistem blanket license ya. Jadi karena kita juga memegang reciprocal agreement dengan Korea, dengan Jepang, dengan Amerika, dan dengan Bunga Stemra itu untuk seluruh dunia. Itu lagu-lagu yang diputar di sini, di hotel, restoran, di tempat sini, kita berikan lisensi sepanjang 1 tahun. Putar aja lagu apa saja, didengar, berdasarkan lisensi itu tidak terjadi pelanggaran. Karena dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, tidaklah suatu pelanggaran manakala pengguna itu menggunakan karya cipta, tapi dia berhubungan dengan lembaga manajemen kolektif. Nanti lembaga kamilah yang akan mendata lalu memberikan pembagian royalti kepada pemberi kuasa yang ada di Ada syaratnya tuh Pak? Ada syaratnya ketika cafe shop itu mau menggunakan lisensi itu? Iya. Bagaimana? Lisensinya itu kan kita menghitung luas tempatnya. Lahan ya? Kalau misalnya untuk radio ada lagi hitungannya tersendiri, televisi ada hitungannya tersendiri, bioskop, hotel, spa, dan juga tempat-tempat hiburan, seperti kayak di Ancol gitu, ruang-ruang publik, kemudian penerbangan, ada semua komposisinya. Dan sekarang ini melalui keputusan Menteri, SK Menteri itu juga dikeluarkan besaran tarif tersebut.
Dan itu yang tadi saya bilang, di Indonesia ini yang paling rendah di dunia ya. Gitu. Tapi memang butuh sosialisasi dan inilah proses-proses memuliakan profesi berkesenian ini. Karena apa? Kenapa, Pak? Semangat atau bakat berkesenian itu given. Ya, Itu rahmat dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Harus disyukuri ya, Pak ya. Harus disyukuri dan harus dikembangkan. Betul. Gitu. Kan tidak semua orang mendapatkan rahmat untuk bisa bernyanyi baik, bisa menulis lagu dengan baik, dan tidak semua orang juga dirahmati Tuhan untuk bisa menikmati musik itu secara baik. Tapi edukasi, pendidikan terhadap bagaimana mengapresiasi karya seni itu wajib dilakukan oleh semua insan di dunia ini. Termasuk hari ini saya berikan apresiasi besar kepada podcast media kita, media Bisik Mamu ini yang mau mengangkat topik tentang musik ini. Kita judulin aja, musik ini ekspresi peradaban. Wow, luar biasa. Ini judul lagu bagus ini. Judul sekali acara menarik ini. Iya, dan baru ada di podcast ini. Belum ada sebelumnya, Pak. Saya belum ngomong di mana-mana. Ini eksklusif sekali. Iya. Ada di Bisik Mamu, Bicara Asik Sama Kamu dengan Bapak Oratmangun membahas tentang peradaban musik sebagai ekspresi musik sebagai peradaban bangsa. Iya. Nah, kalau kita ngomongin masalah peradaban itu kan sebenarnya lebih kepada kultur loh. Iya. Kulturnya bagaimana? Maksudnya satu kebudayaan yang memang harus kita lihat. Oh iya, sebelumnya teman Bisik Mamu saya mengingatkan bahwasannya Bapak Dharma Oratmangun ini adalah penyanyi legendaris dari Tanimbar ya, Pak. Iya, aduh saya ini bicara Tanimbar menjauh di sana. Itu saya mengingatkan karena tadi membahas kebudayaan, Pak, kultur, saya jadi mengingat bahwasannya Bapak Dharma Oratmangun ini pernah menyanyikan sebuah lagu yang menurut saya sih cukup sedih, tapi saya sebenarnya nggak terlalu paham sekali. Tapi judulnya itu cukup membuat saya nangis sih, Pak, karena saya merasa seorang ibu. Judulnya adalah Air Susu Mama. Air Susu Mama. Mungkin bisa diputar dulu kali ya. Dapat aja lagunya. Om Adit bisa diputar dulu lagunya biar teman-teman Bisik Mamu bisa ingat juga siapa sih sebenarnya Dharma Oratmangun ini, penyanyi legendaris yang di tahun era 1990-an ya, Pak ya? Saya 15 tahun yang lalu ada, Pak? Kita ini zona 80-90-an. Wow, saya umur berapa kayaknya baru sekolah SD kayaknya. Iya. Saya menyanyikan lagu ini. Kebetulan yang menulis lirik dan lagu ini sahabat saya dan adik saya. Lalu saya ikut membenahinya. Bercerita tentang peranan seorang ibu dalam konteks menghadirkan pendidikan, menghadirkan nuansa karakteristik seorang anak. Makanya ada lirik di situ yang bilang begini, Sio mama, beta pung doa, mama yang kasih lurus. Itu mengartikulasikan, oh ibu, saya punya hidup ini, ibulah yang mengantarkannya, ibulah yang meluruskan jalan hidup kita ini. Nanti kita akan kupas betapa penting dan hebat dan mulianya peranan seorang ibu di dalam membentuk moral dan karakter sang manusia. Betul. Apakah udah bisa diputar biar nggak penasaran nih teman-teman Bisik Mamu, Om Adit? Iya. Iya ya. Diputar dulu ya. Sempat dapat lagu ini juga ya. Pak, karena saya cari-cari tahu supaya ini bisa nyambung ke peradaban dan kita bisa menyambungkan nanti ke peranan wanita. Iya. Peranan ibu ini hebat sekali loh. Betul. Makanya ada filosofi yang mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Betul. Hebat sekali nih. Nah, coba audionya digedein. Jadi dibesar nanti di itu ya, di shoot ya, difokusin ya.
Mungkin teman Bisik Mamu ada yang inget nggak kalau ini lagunya Bapak Dharma Wiratmangun. Ini lagu keren banget. Saya mungkin nggak paham banget karena ini lagu dari Maluku Tenggara Barat, begitu ya Pak? Iya, ya? Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar. Nah itu saya benar-benar nggak paham judul lagunya. Ibu kandung saya. Isi lagunya? Iya, ini ibu kandung saya nih. Oh gitu, wow keren. Dan beliau sudah meninggal. Oh gitu. Iya, Saya bersyukur saya sempat membuat lagu ini ya. Iya, gambar ini dan ibu Stop saya. Om Adit. Kita flashbacknya sudah dulu. Nanti mungkin bisa kita lanjutin yang lain ya. Iya. Oke, Pak. Ini kalau ngomong-ngomong masalah lagu ini kan berasal dari Kepulauan Tanimbar. Ya. Iya. Kepulauan Tanimbar itu daerah mana sih Pak? Kepulauan Tanimbar itu daerah di ujung timur Nusantara ini, di kawasan perbatasan dan dia berbatasan dengan Australia. Ada sebuah gugus pulau di atas Darwin yang nun jauh di sana dan dari titik terujung di kawasan perbatasan itu mereka adalah orang-orang Indonesia yang menjaga setiap ujung jengkal dari batas karang di laut sana itu tetap berdiri merah putih dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keren. Itu. Dan dia membentuk karakter anak-anak Indonesia seperti Dharma Wiratmangun ini. Bapak asli dari sana? Saya asal dari sana, Indonesia tulen, merah putih tulen. Bukan dari Manado ya Pak ya? Ibu saya orang Manado. Oh gitu. Ayah saya orang Tanimbar. Indonesia banget ini. Iya, Gitu. sudah pasti. Dan karakternya kebentuk dari anak-anak kepulauan. Yang melankolis, yang suka bergitar-gitar ya Pak di pinggir pantai gitu ya Pak. Karena dia hidup dari kultur kemaritiman. Oke. Maritim itu kan gelombang yang begitu tinggi, tapi di dalamnya menyimpan rahasia yang begitu dalam. Apa tuh Pak rahasianya? Rahasia itu kekayaan kelautan kita, kekayaan kemaritiman kita. Dia bukan menjadi faktor pemisah. Laut dalam filosofi orang-orang timur, orang-orang maritim, anak-anak kepulauan, anak-anak Nusantara, laut bukan pemisah, tapi laut adalah penghubung antar pulau. Laut di seluruh Nusantara ini untuk mempersatukan kesatuan kebinekaan kita, dan itu kultur dasar. Apa bisa hal orang itu Indonesia. bisa dijadikan ilustrasi menjadi satu musik gitu? Iya, lihat musik-musik Maluku, mendayu-dayu. Dayu-dayu, ya betul. Iya kan? Betul. Dia bicara bulung terbang melayang, jauh tinggi ada di awan. Vina ketika mengekspresikan lagu burung camar terbang melayang, bersahutan di balik awan. Cerita tentang keperkasaan burung di lautan, di kebaharian itu, tapi tak pernah duka nestapa. Ya kan? Jauh di kakimu. Ya kan? Dia menapak lagi di kepulauan itu. Atau misalnya orang bercerita, saya pernah menulis tentang oh laut Banda, luas membentang di sisi Katulistiwa, Banda Neira, tempat Soekarno dan Hatta dibuang jauh-jauh hari sebelum Indonesia ini merdeka. Tapi dari Pulau Banda Neira yang kecil itu, tapi keindahan kepulauannya, karena Pulau Banda Neira ini di Pulau Run itu, waktu itu diperjanjikan dijual, ditukar dengan Manhattan yang di New York. Ada sejarah, ada romantika perjuangan kebinekaan bangsa ini. Ada seorang Sumatera, Muhammad Hatta, ada orang Jawa, Soekarno, iya kan? Ada waktu itu Soekarno dibuang ke Digul, ada Muhammad Syahrir, Sultan Syahrir, yang juga dibuang ke Banda. Tapi saya dengar cerita dari almarhum Des Alwi dalam bukunya, tapi saya dengar langsung di Banda Neira. Dari Digul, Soekarno bikin surat, kapal KPM dulu, dia singgah di Banda Neira untuk ke Jawa, surat-surat para pejuang ini
mereka menyurati lewat semangat keindonesiaannya, dan dari Banda Neira itu Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menuliskan naskah-naskah keindonesiaan, naskah-naskah kebangsaan yang disatukan dengan Bung Karno di Digul, kemudian dibuang ke Ende dan lain sebagainya. Itu mereka bersirkulasi dengan perjalanan-perjalanan seperti itu, menghadirkan semangat-semangat kebangsaan yang akhirnya kita tahu dalam sejarah diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini dipersatukan dengan adanya interaksi kelautan itu. Lalu lagu Indonesia Raya itu? Oh, lagu Indonesia Raya. Nah, sekali lagi ini menarik nih Indonesia Raya ini. Saya baca di beberapa literatur, dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan oleh Pak Hayono Isman saat itu jadi Menpora. Saya ada di KNPI waktu itu. Saya membuat operate tentang Sumpah Pemuda. Di Museum Sumpah Pemuda itu saya dapat sejarahnya. Oh, bagaimana sejarahnya itu, Pak? Wah, sejarahnya ini menarik. Mungkin teman Bisik Mambu nggak ada yang paham ya bagaimana sih sejarahnya lagu Indonesia Raya itu bisa booming gitu, tapi kan mungkin teman Bisik Mambu nggak ada yang paham, Pak. Makanya sih tanya nih sama ahlinya. Lagu Indonesia Raya itu ditulis oleh seorang wartawan. Wartawan Sinpo yang kita kenal namanya W.R. Supratman. Oke, Wage Rudolf Supratman. Betul. Beliau mengumandangkan lagu itu, dan menarik, lagu Indonesia Raya itu direkam, yang merekam itu orang Indonesia keturunan Cina. Oh, ya. Siapa, Pak? Ada tahu namanya. Dan yang punya rumah untuk Museum Sumpah Pemuda, rapat para pemuda yang kita kenal, Sumpah Pemuda berbangsa satu, bertanah air satu, yang punya itu orang Cina. Oh, oke. Yang mempersiapkan rekaman-rekaman itu orang Cina. Tan Cheng Bok waktu itu dia merekam suaranya. Aku punya rekamannya. Nanti saya kirim ke sini. Indonesia mulia mulia. Waktu itu kan belum bisa bilang merdeka. Merdeka, betul. Iya kan? Tapi perjuangan heterogenitas Indonesia ini milik semua suku, bangsa, dan agama. Waktu itu tidak bilang, kamu saya Kristen, kamu Islam. Enggak, semua berjuang bersama-sama. Ya. Tidak ada perbedaan kemudian, apapun. Enggak ada bilang, lu keturunan Cina, saya keturunan Betawi, saya keturunan Ambon. Betul, identitas kebinekaan itu ada untuk memperkokoh kesatuan Republik Indonesia. Di dalam konteks itu, lagu Indonesia Raya ini dikumandangkan tahun 28 Oktober tahun 1928. Bayangkan, setelah kemerdekaan tahun 45, setelah itu dibuat Undang-Undang Dasar 18 Agustus tahun 45, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Waktu itu belum ada DPR, MPR. Waktu itu baru ada Dokuritsu Ombitsu Osakai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang terdiri dari ada tokoh Jawa, ada tokoh dari NU, ada tokoh dari Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh pergerakan, ada orang Maluku, ada orang Sumatera, bersama-sama. Belum ada DPR. Oh, belum ada ya, Pak? Belum ada. Terus mereka putuskan Undang-Undang Dasar kita. Oke. Menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang kita pegang teguh sampai sekarang. Tapi di dalam itu ditulis lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu direkam pertama kali. Itu apresiasi kan luar biasa, Pak. Iya, itu dibikin oleh orang Indonesia keturunan Ya. Cina. Makanya mungkin orang-orang Cina datang sini pun tidak aneh sebenarnya, Pak ya. Iya, ini kita bangsa yang berperadaban kan. Betul. Peradaban Indonesia ini kan perpaduan kulturasi antara Melanesia, Polinesia, Austronesia. Ada pergerakan Islam, ada Kristiani, jauh hari sebelum itu ada Hindu, Buddha, dan itulah keragaman kita, sehingga ketika bapak-bapak bangsa ini menyusun dasar negara Pancasila itu, meletakkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengedepankan semangat
filosofi religiusitas menjadi ukuran norma utama dalam hal membentuk moral dan karakter. Nah, kita kembali ke musik. Musik-musik Indonesia harus mencerminkan asas kepancasiliaannya itu. Tapi diawalinya dengan spiritualisme dulu yang tinggi ya Pak ya? Makanya coba dengar. Ketika orang menyanyi, Tuhan tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh. Iya kan? Dia seorang pencipta lagu ini, dia nggak perlu bilang Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dia coba tinggal bilang aja, Tuhan tempat aku berteduh. Nilai Gatra Pancasila. Atau Ebit misalnya. Ebit menulis, kita meski telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Wah, elok sekali cara pengungkapannya ini. Iya kan? Atau misalnya, dalam konteks pesan-pesan religiusitas ini, ya kan? Ketika Vina menyanyikan lagu, Tuhan ternyata kau ada dalam hidup. Atau Krisya dengan lagunya, atau Eros Jarot ketika membuat naskah lagu, atau James F. Sunda menulis, dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau memberi, sanggupkah memberikan terang kehidupan. Ini filosofi ekspresi peradaban yang saya maksudkan, yang dia muncul melalui lagu. Jadi sekali lagi, bagi pendengar atau pemirsa podcast ini, mari kita memberikan apresiasi yang tepat dan benar kepada para penggubah, para pencipta lagu yang memberikan ekspresi peradaban melalui karya-karya yang baik. Sehingga saya mengimbau juga kepada penggemar podcast ini untuk juga mengedukasi diri kalau memang berminat untuk masuk ke dunia berkesenian melalui musik, buatlah lagu-lagu yang punya rasa religiusitas baik, punya rasa berkesenian dalam bahasa universal, menerjemahkan dengan tidak kehilangan nuansa estetikanya, nuansa keindahannya, meramu dia dengan lihat Ungu dengan lagu-lagunya, lihat The Massive dengan lagu-lagunya, anak-anak masa kini hebat loh. Eros dari Sheila on Seven, dia mampu, atau Eros bilang tentang cinta tanah air, dia cuma bilang, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Enak banget. Iya kan? Ternyata musik itu memang memberikan peran strategi sekali untuk menciptakan kecerdasan bangsa seperti itu ya Pak. Itulah nilai. Nah, nilai yang saya maksudkan kan ada pesan dalam konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pesan konstitusi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan seniman untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya salut buat Eros dari Sheila on Seven. Tapi bagaimana kalau nilainya diapresiasikan Indonesia ini nilainya rendah? Bagaimana tuh? Nah, perlunya edukasi. Edukasi atau peraturan yang lebih baik ke depannya? Peraturan itu penting. Dengan sanksi-sanksinya. Dan itu sudah ada peraturan-peraturan. Ya, maksudnya pembagian hak royalti yang lebih tinggi gitu loh Pak. Iya. Betul, oleh karena itu kan tadi saya bilang tarif kita kan masih tarif paling sangat rendah. Kalau orang bermusik tidak dihargai rasanya akan jadi bagaimana ya Pak ya? Kita kan hidup itu pengen dihargai lebih tinggi sebenarnya. Nah, itulah yang saya maksudkan Mbak Sheila. Si pencipta lagu ini dia kan wira swasta mandiri. Dia menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Buat dirinya sendiri, buat si industri musik, buat negara untuk tarik pajak negara, dia harus dilindungi. Betul, harusnya seperti itu. Tapi dalam peraturan sih, kenyataannya seperti itu atau enggak? Peraturannya udah bagus. Peraturannya sudah bagus, Peraturannya sudah bagus, perlu disempurnakan. Dan Bapak terlalu baik deh ngomongnya. Iya, ini kan para seniman itu tahu menggunakan diksi yang tepat. Iya, paham. Bukan untuk menjustifikasi
Tapi ini kan Kita bukan orang politik ya Pak ya? Siapa? Saya menyenangi politik dalam konteks kebangsaan. Ini karena berbicara masalah musik Iya, ya Pak, iya. politiknya tidak dibahas. Iya, musik dalam konteks politik kebudayaan itu penting. Penting, benar, penting sekali. Politik kebangsaan, kenegaraan ini penting. Iya kan? Iya, betul. Sekali lagi, para seniman musik itu dia mengekspresikan perangkat-perangkat kebudayaan ini, dan ini harus diapresiasi. Negara, dalam hal ini DPR dan MPR, telah membuat undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Sudah ada Undang-Undang Nomor 28 tentang hak cipta. Tinggal implementasinya. Betul, Implementasinya melalui peraturan pemerintah, melalui peraturan menteri, tapi diharapkan peraturan-peraturan yang di bawah undang-undang ini tidak boleh bertabrakan ya, betul, dengan Pak. peraturan Tumpang di tindih atas, nantinya ya Pak gitu. ya. Harus batal demi hukum. Itu norma dalam hukum. Tapi sekali lagi dalam konteks musik yang berperadaban, musik-musik yang baik adalah musik-musik yang menceritakan tentang identitas peradaban itu. Iya. Misalnya saja, Seperti apa tuh Pak? sekali saat orang bilang, Obi Mesak buat lagu cengeng. Itu kan cuman label yang diberikan oleh industri. Tapi coba lihat Obi bilang begini, lihatlah tanda merah di pipi, bekas tanda tanganmu. Ya kan? Apakah ada tanda tangan di situ? Enggak. Tapi ini kan KDRT. Oke. Obi menyentilnya dengan gaya yang sangat normatif dan sangat santun. Artinya dia memberikan pesan hanya sekedar begini. Kode ya Pak sebenarnya. Jangan dong KDRT buat perempuan. Sebab perempuan itu makhluk yang mulia. Saya bilang saya bermaksud dengan menggunakan kosakata makhluk mulia. Karena apa? Karena dari rahim seorang ibulah, bukan pria loh, rahim seorang ibulah ada perjalanan makhluk hidup yang kita sebut janin, manusia yang dibentuk melalui rahim seorang ibu untuk kelak melanjutkan kehidupan dan mengukir sejarah manis tentang perjalanan peradaban manusia. Berarti bakat-bakat musik itu datangnya dari rahim seorang ibu ya Pak? Iya. Orang jadi seorang pemimpin, orang jadi kiai yang baik, orang menjadi wartawan yang baik, orang menjadi host yang baik seperti Mbak Sheila ini, orang menjadi seorang wartawan yang baik, orang menjadi seorang guru yang baik, dimulai dari lingkungan yang paling mulia. Dimulai dari sebuah rahim yang bebas distorsi. Dimulai dari kehidupan yang ada dalam rahim seorang ibu. Rahim seorang ibu adalah ruang akustik ilahi. Wow. Kenapa saya menyebut ruang akustik ilahi? Karena di dalam rahim seorang ibu ini ruang akustik yang maha mulia karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Tuhan yang maha besar dan maha mulia dan maha kuasa. Orang membuat studio rekaman atau studio podcast ini aja harus ada ruang kedap suara, harus ada kabel-kabel yang bagus, harus ada salurannya yang lebih baik gitu ya Pak ya. Ya kan, supaya tidak ada distorsi bunyi. Betul. Bagaimana dengan akustik yang membentuk karakter janin yang ada di dalam rahim seorang ibu? Dan ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan menganugerahkan seorang makhluk perempuan itu untuk dapat mengandung kelanjutan peradaban bumi, peradaban manusia ini. Harus terjaga dengan baik. Oleh karena itu, perempuan adalah manusia yang dipermuliakan oleh Tuhan.
dirahmati dan dianugerahkan oleh Tuhan untuk dikaruniai janin, dikaruniai ruang akustik ilahi itu, dikaruniai rahim itu untuk menjaga, membentuk moral, karakter serta jati diri seorang manusia untuk kelak 9 bulan kemudian dia lahir. Makanya, ini saya mau bilang dalam konteks ini Sheila, celakalah siapapun juga, apalagi makhluk laki-laki yang tidak memuliakan perempuan. Teman Bisik Mamo, hati-hati. Ini Bapak Dharma Wiratmangun itu memberitahukan pembenaran sekali bahwasannya celaka bagi laki-laki yang tidak memuliakan perempuan. Hati-hati ya buat laki-laki yang tidak memuliakan perempuan, apalagi melakukan KDRT ya Pak ya. Apalagi bikin KDRT. Selama ibu hamil dan mengandung itu memang harus dimuliakan, disayang, dibelai supaya pertumbuhan anak itu jadi baik ya Pak ya. Coba bayangkan. Ketika sang janin mulai hadir di dalam rahim ada pembuahan sperma dan ovum itu terkawinkan, dan ini atas izin yang Maha Kuasa. Allah, yang Maha Kuasa. Ketika dia detik pertama terbuahkan, ketika itu dimulai sebuah kehidupan, sang ibu harus menjaga semua emosinya. Bayangkan kalau dia lagi kesel sama suaminya, pasti itu atau masalah ekonomi dengan kerumitan dalam rumah tangga, belum hingar-bingar kehidupan sosio kemasyarakatan ini, dia harus bendung itu, dia harus jaga jangan sampai distorsi itu masuk ke janinnya. Bagaimana cara menahan? Dia jaga emosinya, menjaga emosinya, dia menjaga emosi. Harus stabil dengan keadaan yang lain gitu. Bayangkan hebatnya seorang ibu itu. Mulia sekali loh. Saya merinding menyampaikan ini. Tapi dia harus jaga supaya sang bayi ini dapat pasokan emosinya yang terkontrol. Karena jaga emosi itu susah loh Pak. Ya itulah hebatnya sang perempuan itu. Belum lagi makanan terbatas, mungkin income secukupnya dari suami. Ada faktor-faktor ya yang menyebabkan. Tapi dia harus makan yang baik supaya gizinya itu tersampaikan kepada sang janin, ya kan? Kalau bisa dia atur makanan 4 sehat 5 sempurna itu supaya sang janin ini dia nggak makan buat dirinya. Bayangin kalau dia makan buat dirinya, badannya tambah gemuk dan lain sebagainya. Tapi dia udah nggak mikir lagi. Yang penting janin saya sehat. Gitu kan? Dan sang ayah ketika habis kerja pulang ke rumah, dia mau menyampaikan pesan-pesan kasih sayangnya kepada sang janin di dalam penerus kehidupan, penerus genetikanya. Apa yang dia buat? Dia pegang perut sang istri, ya kan? Apalagi kalau udah mulai nendang-nendang sedikit, dia bilang, aduh cepet gede ya. Dia bisikin di situ ayat-ayat suci. Nah, harusnya seperti itu Pak, tapi zaman teknologi sekarang biasanya bapak-bapak pulang dari kantornya bukannya megang perut atau mungkin mencium istrinya, malah megang handphone. Itu biasanya begitu Pak. Ya. Itu bagaimana mereka memperbaiki keadaan itu gitu. Hari ini podcast Bisik Mamo itu mengedukasi bapak-bapak muda dan bapak-bapak yang sudah ada. Tolong ya bapak-bapak didengar ya. Ini yang ngomong bapak-bapak loh, bukan ibu-ibu. Untuk apa? Memuliakan istri-istri kita. Bukan istri-istri dalam hal istri satu, istri dua, istri tiga. Itu soal lain. Tapi memuliakan sang istri yang sedang bergelut habis-habisan untuk menjaga pembentukan moral dan karakter buat turunan kita. Tapi di lain sisi, dari peranan seorang wanita yang hebat ini, mendoakan supaya suami saya selamat di jalan, pulang ke rumah dengan baik, supaya dapat nafkah yang baik, supaya kita sama-sama bisa menghadirkan generasi berikut untuk bisa melanjutkan kehidupan ini dengan penuh kemartabatan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan,
celakalah seorang laki-laki kalau tidak menghargai perempuan pada proporsi untuk memuliakan sang perempuan yang dianugerahkan Tuhan untuk memiliki ruang akustik ilahi tersebut. Coba ya teman Basic Mamu yang bagi laki-laki, spesial laki-laki, mendengar pesannya dari Bapak dan Maurat Mangun. Jangan sampai lengah ketika istrinya sedang hamil, apalagi hamilnya sudah agak besar ya. Itu harus diperhatikan lebih dalam, diperhatikan kebutuhannya dan nutrisinya. Supaya apa? Supaya bisa memberikan edukasi yang bagus juga untuk anak. Dan nantinya anak berkembang menjadi anak yang baik, yang sehat, yang mungkin serba multi talent. Dan salah satunya talenta yang kita punya itu adalah musik ya Pak. Iya. Menciptakan musik itu harus sejak dini, sejak dalam kandungan ibu. Iya. Kan gitu. Ini kan nada-nada kasih sayang yang disalurkan melalui air ketuban. Oh, air ketuban juga dia bisa mendengar ya Pak? Dia media penghantar nada-nada kasih sayang yang paling bersih itu kepada sang janin tadi itu melalui pengendalian emosi, melalui makanan yang bergizi dan membentuk moral dan karakter si penerus kehidupan ini kan. Mungkin saya juga nggak mau menyalahkan bapak-bapak, jadi peran ibu lebih penting sebenarnya untuk membesarkan anak menjadi anak yang lebih cerdas. Iya. Dan kemudian di waktu yang akan datang, anak itu bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu ya Pak ya? Anak, ini kan titipan Allah, titipan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dengan segala keberadaannya harus dieksplor untuk menghadirkan sejarah peradaban bangsa. Dia menorehkan dalam pola apapun. Itu tulisan Tuhan yang terekspresi melalui anak-anak. Berarti setelah ibu, ayah yang baik, lalu keluarga lah yang tercipta yang lebih baik ya Pak? Nah ini kan, bangsa ini kuat, bangsa ini kokoh, kalau keluarga itu beramanah. Betul. Gitu kan. Jadi kalau mau bikin Indonesia ini kuat, dimulai dari keluarga. Dan bagaimana Pak dengan era teknologi sekarang Pak? Jangan kalah dengan revolusi teknologi. Tapi kan itu berpengaruh, efeknya kan lumayan tinggi. Apalagi itulah sekarang, tantangan kehidupan. Berarti itulah tantangan orang tua juga ya Pak untuk memperbaiki. Coba lihat dalam konteks musik sebagai ekspresi peradaban. Saya mau berikan contoh aja. Sekarang anak-anak kita kalau mendengar musik, ini berdasarkan survei kita ya, anak-anak lebih suka mendengarkan musik yang bukan akustik murni lagi. Tapi campuran. Ada nuansa bunyi game, di situ ada nuansa bunyi, itu harus direkayasa di studio dengan ting-tung, misalnya. Jadi kalau misalnya mau hadirkan lagu tik 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 bunyi hujan di atas genteng, dia udah nggak dengar tik 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 bunyi hujan, yang didengar ting tong bunyi game. Ini ada di jutaan anak-anak generasi baru, ya kan, yang punya alam berpikir dan diisi oleh bunyi-bunyian tersebut, akustik elektronika. Yang membentuk karakternya. Oleh karena itu seorang musisi yang cerdas, dia harus mensiasati pesan-pesan naturalnya jalan, dia kedepankan dengan gaya musikal yang juga menghadirkan kesukaan sambil membentuk, mengedukasi generasi baru ini untuk juga menyukai kekinian tapi punya visi dan misi ke depan untuk menghargai alam dengan lingkungan hidup ini. Bunyi-bunyian elektronik boleh direkayasa, tapi dia tidak boleh menciderai hukum ekosistem dalam kehidupan. Seorang pencipta lagu, seorang musisi harus punya visi seperti itu untuk menghadirkan karya-karya sesuai dengan tuntutan kekinian. Dulu Ibu Sud, Pak Kasur, dan lain sebagainya menulis lirik lagu yang hebat. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ya Pak
siapa itu yang buat lagu itu kuasanya juga di KCI. Papa T-Bob ya Pak? Ada Papa T-Bob juga bikin lagi ya? Si Komo Datang. Oh iya, Si Komo Datang, ya ya. kan? Atau Papa T-Bob bikin Susan, besok gede mau jadi apa? Iya. Aku kepingin pinter, biar jadi dokter. Dia lantunkan itu dengan Susan, waktu boneka Susan, mengajarkan anak Indonesia untuk etos kerja keras. Memberikan edukasi yang banyak. Ada edukasi. Betul. Nah, ini bagus, menarik nih. Buat yang dengar pembicaraan kita, buat lagu-lagu anak-anak, pasarnya tersendiri. Yang mau memproduksi itu ada pasar Bukannya tersendiri. sekarang nggak laku, Pak? Pasti laku. Saya Masa yakin sih, Pak? pasti laku. Karena orang tua membutuhkan lagu-lagu yang punya edukasi Iya, seperti tapi ini. anak-anaknya malah dengernya tuh lebih seneng yang lagu-lagu dewasa gitu. Ya seperti Bapak tadi Tidak. bilang kan, ada musik yang agak bernyentil game gitu kan, itu lebih Buatlah lagu bicara tentang game misalnya, tapi jangan lupa waktu buat belajar. Oke. Jangan lupa waktu buat sholat. Oke. Kalau bermain game, ingat waktu sholat. Kalau bermain game, ingat waktu untuk ke gereja. Iya. Kalau bermain game, ingat untuk pesan orang tua. Apa anak saya doang kali ya Pak yang melihat? Kayaknya kok lagu-lagu anak-anak malah nggak suka sih dia gitu loh. Itu Ini kan tugas kita Iya, orang tua. iya, Dan iya. tugas juga untuk para kreator membuat Menciptakan itu ya, karya-karya Pak, ya. ini. Betul-betul. Tapi para kreator ini membutuhkan juga ruang-ruang untuk bisa mempublish karya-karya seperti ini. Iya. Gitu. Betul. Jadi saya mau usul konkret. Bisik Mamu ini ruang publik ini, undang para pencipta lagu, para kreator, atau juga ahli psikologi anak untuk membicarakan, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menyelamatkan masa depan bangsa ini dengan pembicaraan-pembicaraan yang sehat. Hari ini saya berikan apresiasi yang tinggi buat podcast Bisik Mamu ini. Terima kasih Pak, Iya. terima kasih sekali. Kita berbincang asik dengan gaya bahasa yang mungkin dia berat tetapi asik. Dia mesti gaul. Jadi siapa Pak? Yang referensinya siapa ini yang mau dikasih? Kira-kira ada nggak Bapak yang Banyak. Banyak ya Pak ya? Banyak. Itu tadi saya bilang. Anak-anak sekarang ini kayak Eros dari Sheila on Seven. Hebat tuh. Atau Abdi. Kita undang lewat Bapak bisa nggak? Saya coba hubungi mereka. Sip. Abdi Slang. Abdi Slang Oh, itu iya, bayangkan dia ada Luar di biasa komisaris itu. Iya, betul. apa Telkomsel namanya ya? Telkomsel. Betul. Pada saat itu orang bilang ngapain anak band jadi komisaris? Keren loh itu Pak. Iya. Luar biasa. Orang nggak Tapi pada nyangka. orang kan tidak tahu bahwa Abdi ini dia pemikir tentang pasar musik digital. Betul. Dia mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru untuk mendiskusikan tentang bagaimana membuat formulasi-formulasi baru dalam pasar musik digital. Betul. Dan banyak terobosan pemikiran. Nah, ini sisi lain dari para seniman musik yang harus diapresiasi. Anang, ada Indra Lesmana. Bagus-bagus. Pasarnya masih banyak ya Pak ya? Oh, banyak. Luar biasa ya Pak ya? Ada saya punya kawan penulis lagu, ada senior nih. Dia bikin lagu Bukit Berbunga, iya, Yonas Parira. Iya kan? Lagu itu kan dulu sekarang kalau di recycle, saya bilang, Bung Yonas, lagunya Bung Yonas yang lagu itu pakai anak-anak masa kini, nyanyi dengan aransemen baru, pesannya bagus, berbicara tentang bukit berbunga, lalu ada lontaran ungkapan rasa cinta dengan bahasa-bahasa dan kiasan yang menarik. Anak sekarang kan suka tembak langsung, Betul. tapi kalau dibungkus dengan gaya kiasnya, begitu dia nembak, dia bilang, ada bukit berbunga. Siapa tahu hati saya berbunga di tempat kamu. Oh, Ini iya, kan iya, cakep, iya, iya, pantun. iya. Tapi kalau dinyanyikan dalam gaya bahasa yang menarik,
tampilannya kekinian, aransemennya kekinian. Bikin orang interest suka. ya, interest anak-anak muda ya Orang Pak ya. suka. Tapi juga kita memancing kreator-kreator baru untuk menghadirkan karya cipta yang seperti ini. Nuansa estetika keindahannya tetap terjaga, tapi pesan-pesan moralitasnya itu terukur. Untuk kita membentuk penggemar-penggemar kita menyukai karya cipta yang bukan masuk dalam kategori sampah, tetapi pesan-pesan yang membentuk moral dan karakter, pesan-pesan yang membentuk etika universalitas, seperti lagu misalnya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu, kemesraan ini kan suka. Ya, suka Ya banget. kan, Iwan Sampai saya Fals juga suka. nyanyi, sama-sama Rafika Duri, sama-sama dengan Ariel, sama-sama dengan teman-teman. Inilah yang saya maksudkan, musik adalah ekspresi peradaban. Iya. Dengan kata lain ada presisi lain ya Pak ya. Iya. Dari zaman yang sebelum pandemi dan sekarang di masa pandemi gitu lah, yang tadinya mereka tidak peduli banget dengan gadget atau mungkin teknologi, sekarang harus beralih dengan teknologi gitu ya Pak ya. Semoga saja sih kita menciptakan anak-anak muda yang lebih berbakat lagi di musik, dan peradaban musik ini tidak akan luntur sampai kapanpun. Tapi saya juga punya catatan Pak, mudah-mudahan pemerintah kita ini menilai, mengapresiasikan dan menghargai kita lah sebagai musisi gitu loh, memberikan hak royalti yang lebih tinggi lagi gitu kan, tidak hanya peraturannya aja tapi diimplementasikan dalam hak royalti yang lebih tinggi seperti di negara-negara lainnya gitu ya Pak. Iya, pengalaman kami ya, kebetulan saya udah 5 tahunan lebih ini dipercaya menjadi Ketua Umum Karya Cipta Indonesia. Berarti ini periode pertama atau periode kedua? Udah masuk ke periode kedua. Okay. Kami mempunyai kesulitan dalam hal melakukan collecting untuk mendapatkan royalti secara kolektif untuk didistribusikan kepada pemberi kuasa. Tapi infrastrukturnya udah bagus Pak? Infrastruktur SDM-nya juga sudah bagus ya? Okay. Sudah. Tapi perlu sosialisasi. Cuma kalau biaya sosialisasi itu dibebankan kepada jumlah royalti yang diterima, kasihan. Udah harganya paling rendah di dunia harus dipotong lagi. Iya, betul, Ya kan? betul. Tapi itu ada aturannya. Nah, kita sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi lah untuk membentuk sistem informasi, kemudian juga edukasi kepada para pengguna. Ada aplikasinya gitu Pak? Nah, ini yang sedang kita membicarakannya dengan pihak pemerintah, dan pemerintah sedang putar kepala ya. Karena sekarang lagi masa pandemi juga Pak, mungkin fokusnya beda memang, ya. Nggak apa-apa. Kita pahami juga beberapa waktu yang akan datang ini kan saya akan bertemu dengan teman-teman, akan bertemu dengan Menteri Perekonomian untuk membicarakan jalan keluar terhadap kondisi dimaksud. Tapi sekali lagi ya harus ada komunikasi dua arah. Antara pemberi kuasa, penerima kuasa dan juga pengguna. Kalau semua pihak ini punya persepsi yang sama, lalu pemerintah ada di tengah untuk memberikan regulasi yang tepat dengan aturan-aturan yang mumpuni dan mempunyai asas berkeadilan ke semua pihak, saya rasa akan tercapai maksud-maksud mulia itu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa anugerah bermusik ini itu given, itu rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga bagi teman-teman yang punya talenta berkesenian ini, gunakan dia sebaik-baiknya. Gunakan talenta bermusik itu untuk memuliakan rahmat yang Tuhan berikan itu. Sehingga buatlah karya-karya musik yang punya tata nilai yang baik. Bermusiklah untuk pemartabatan manusia. Kalau kita menyadari itu, pasti penggemar musik kita akan betul-betul meletakkan apresiasi yang baik. Begitu. Misalnya, ketika Anda populer, cara bicara Anda, cara berbusana Anda, attitude diperlukan. Iya. Itu harus dikelola dengan baik. Betul, karena Anda sudah digemari oleh jutaan orang.
perilaku Anda akan dicontohi. Apa yang keluar dari mulut ini dipertanggungjawabkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah niat-niat baik itu minta Allah untuk tuntun terus. Minta Tuhan yang Maha Kuasa untuk berselenggara melalui perilaku dan sikap dan karya kita. Hadirkanlah karya-karya seperti itu, pasti dipermuliakan, pasti disukai oleh penggemar musik Indonesia. Sip, oke Pak. Terakhir Pak, goalsnya, saya pengen nanya nih, goalsnya Bapak nih apa nih sebagai Ketua Umum KCI, goals yang periode berikutnya ini apa? Saya ingin memberikan legacy. Oh, legacy? Legacy yang baik untuk tata niaga industri musik Indonesia dengan meminta pemerintah dalam hal ini Presiden dan seluruh jajarannya bersama-sama dengan DPR menghadirkan regulasi yang tidak tumpang tindih, tapi regulasi yang betul-betul mengedepankan harkat dan martabat terhadap karya cipta itu. Dan tentunya kalau dia sudah tepat sasaran, kita harapkan para pengguna musik di Indonesia juga memberikan apresiasi yang proporsional. Proporsional artinya berimbang. Berkeadilan dan penuh pemartabatan terhadap apresiasi tersebut. Sekali lagi, kita sedang mengedepankan asas, mengedepankan pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi yang berbasis pada kreasi-kreasi. Oleh karena itu, para kreator, para pencipta karya ini harus dijaga. Ibarat ini ayam, biarkanlah dia tumbuh sehat untuk melahirkan atau menghadirkan telur-telur emas. Para kreator, para pencipta lagu, para pencipta seni ini perlu dijaga baik-baik. Dibuatkan ruang khusus ya Pak ya? Dikasih ruang khusus untuk berekspresi dengan baik. Supaya hadirlah karya-karya terbaik, karya-karya emas dalam konteks merawat peradaban bangsa ini. Luar biasa sekali hari ini. Teman Bisik Mamu, saya sangat berterima kasih banget sama Bapak Dharma Wiratmangun sudah hadir di podcast Bisik Mamu. Mudah-mudahan berikutnya bisa saya undang lagi untuk membahas tentang musik-musik selanjutnya ya Pak ya. Sedang. Mungkin peradabannya kita tingkatkan lagi atau mau bahas apa Pak berikutnya? Bisa saja kita bahas macam-macam. Okay. Ada musik sebagai sarana diplomasi. Ya. Ada musik dalam konteks interaksi sosial. Oke. Ada musik dalam konteks fashion. Oke. Salah satunya nanti kita bahas lagi. Teman Bisik Mamu, kali ini sudah dulu. Terima kasih banyak Bapak Dharma Wiratmangun atas kehadirannya. Terima kasih teman Bisik Mamu. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.